Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Amma ba'd. Pemirsa channel Pondok Pesantren Wali Songo Pontianak yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kita. Kali ini mungkin kami akan menjelaskan sedikit tentang disyariatkannya atau histori cerita dari syariat berkurban, dan sedikit tentang hukum juga keutamaan dari berkurban. Mungkin kita sering mendengarkan kata kurban. Kata kurban berasal dari kata atau fi'il madhi koruba yakrobu kurban au kurbanan. Artinya mendekatkan. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya tujuan utama dari berkorban tidak lain hanyalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun korban sendiri adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwasanya bukan Nabi Ismail, akan tetapi Nabi Ishak. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya putra beliau yang saat itu adalah Nabi Ismail. Ada beberapa versi cerita yang melatar belakangi kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendeklarasikan bahwasannya beliau, Nabi Ibrahim, adalah satu-satunya orang yang sangat mencintai Allah di muka bumi. Lantas, atas ucapan itu, Nabi Ibrahim akhirnya diangkat oleh Allah, dinaikkan ke langit, dimi'rajkan oleh Allah untuk melihat keajaiban-keajaiban makhluk Allah yang berada di alam malakut. Saat Nabi Ibrahim sedang berada di atas alam malakut, Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya Allah yang bermaksiat dari kalangan manusia. Allah kemudian bertanya, meminta pendapat kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana menurutmu wahai Ibrahim tentang mereka? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, mereka lebih baik dibinasakan saja ya Allah. Begitu seterusnya hingga beberapa golongan yang Nabi Ibrahim lihat dan berakhir dibinasakan oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim melihat semua keajaiban itu, beliau diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman untuk memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih daripada anaknya, anak yang tersayang dari Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, tidak bisa ya Allah, dia adalah thamratu fuadi, buah hatiku, kekasihku. Jawabnya Allah, lah terus bagaimana ketika kemarin engkau meminta untuk membinasakan daripada orang-orang yang kamu lihat? Bukankah mereka juga adalah makhlukku, ciptaanku? Oleh karena itu kemudian Nabi Ibrahim dengan terpaksa setelah memantapkan hati, kemudian beliau dengan berat hati menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail sebagai putra yang patuh kepada orang tua, beliau bahkan ikut menguatkan untuk memantapkan hati sang ayah. Dan syariat ini berkurban itu lantas menjadi sebuah tradisi di kalangan orang Arab, menilik atas sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun praktek dalam masa Arab Jahiliyah
berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu melakukan berkorban, mereka menyebarkan atau sebagai sesajen untuk berhala-berhala mereka. Kemudian darah dari hewan kurban tersebut mereka cipratkan ke berhala-berhala mereka. Maka turunlah ayat dari surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Saat para kaum muslimin mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy atau yang kita kenal dengan Arab jahiliyah saat itu melakukan berkorban, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kita lebih berhak atas itu semua." Maka kaum muslimin saat itu juga hendak melakukan perbuatan yang sama dengan menyembelih hewan, lantas mencipratkan darahnya ke Ka'bah sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk ketakdiman, dan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu juga yang melatar belakangi turunnya surat Al-Hajj ayat 37. Kemudian oleh Allah diajarkan bagaimana caranya berkurban. Maka turunlah ayat dari surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah, yakni mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan orang yang ada padanya, yakni tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Hajj ayat 36. Sampai sekarang kemudian itu yang menjadi tradisi atau tata cara ketika kita menyembelih binatang kurban. Koruba tadi, yakni kurban dari kata koruba yakrubu kurban, secara vertikal mendekatkan diri sebagai bentuk pembuktian patuhnya seorang hamba atas perintah Tuhannya. Kemudian jika secara horizontal, yakni agar menggembirakan, memberi kesenangan di hati kaum-kaum fakir dengan memberikan daging-daging kurban tersebut kepada mereka. Dan mulai dari disyariatkannya pertama kali ibadah kurban, atau kita mengenal dengan sebutan lain yakni Idul Adha, diambil dari kata udhiyah kalau dalam istilah nahwunya, yang itu dari jamak kata doha atau waktu duha. Maka Idul Adha adalah ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah beserta hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13, yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha sendiri adalah waktu pagi yang menyising siang. Nabi mulai dari pertama kali dilaksanakannya ibadah berkorban atau Idul Adha, beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali perbuatan tersebut. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya ibadah berkorban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, lebih untuk dilakukan, dianjurkan untuk melakukannya bagi orang yang mampu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan tidak dalam keadaan bepergian.